Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-22, yaitu DNS Server Authoritative Server. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu ada yang pertama ada konsep authoritative DNS server, lalu kita akan clone Debian untuk web server, kemudian konfigurasi zone file dan konfigurasi yang lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian authoritative DNS server. Saya akan jelaskan dulu untuk konsep authoritative servernya. Jadi, jika pada caching itu kurang lebih fungsinya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, untuk authoritative, itu kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di local DNS server yang mana itu tidak memerlukan metode request ke google.com. Nah, jadi kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat per-requestan data untuk menuju ke suatu internet. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan local DNS server akan langsung menjawab apa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat dua server ya, yang mana ada local DNS server dan web servernya. Nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web ini dengan cara merequest domain dan IP address melalui local DNS server. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini ya. Di sini terdapat klien yang akan mengakses web ini yang nanti akan kita cloning melalui server 1 di Debian. Nanti yang akan menjadi local DNS server adalah server 1 atau server 1 Debian ya. Oke, di sini langsung saja kita klik Debian servernya. Kemudian kita klik clone. Kemudian untuk nama di sini saya gunakan web server ya. Kemudian di sini kita next. Di sini saya full clone. Kemudian kita finish. Oke, di sini kita tunggu untuk cloningannya ya. Oke, di sini sudah terclone ya Debian servernya. Di sini sudah ada web server. Sekarang kita setting networknya. Di sini kita klik setting, kemudian kita ke network, dan di sini saya pakai internal network. Kemudian name-nya adalah server network ya. Kemudian kita oke saja. Oke, di sini kita running web servernya. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini terdapat opsi yang mengharuskan kita itu menginstal ulang. Ini kita tidak perlu menginstal ulang ya. Di sini kita power off saja mesinnya. Kemudian kita kembali ke setting, kita ke sistem. Kemudian untuk boot order, di sini yang hard disk kita naikkan menjadi yang paling atas. Kemudian baru di sini di bawah hard disk optical, kemudian floppy. Oke, kemudian kita kita coba running kembali. Oke, di sini sudah langsung booting ya. Kita login. Kita lihat IP address. Nah, di sini untuk IP-nya ini masih 10.2 ya, karena kan Debian server yang cloningannya itu memang IP-nya adalah 10.2. Di sini kita ganti dulu, kita masuk dulu ke root, kemudian kita ke nano /etc/network/interfaces. Kemudian di sini ifs mpost3 init static ya. Lalu di address di sini kita ganti menjadi 10.10.4. Oke, kemudian di sini kita save. Kemudian kita restart sistem. Oke, berhasil. Di sini kita cek IP address. IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.4. Kita coba ping 88.
Berhasil ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oh ya, sebelum itu kita cek dulu ya di resolve-nya. Oke, sudah ada. Berarti di sini kita coba ping google.com aja. Oke, berhasil. Lalu kita ubah hostname-nya dengan hostname CTL set strip hostname. Di sini hostname-nya mau saya ganti menjadi SPR3 strip Debian seperti ini. Kemudian kita enter, kita coba exit, kita exit. Oke, di sini sudah berubah hostname-nya. Kita login kembali, lalu kita masuk ke root. Kemudian kita ganti hostnya, kita masuk ke nano /etc/host, ada s-nya. Kemudian di sini svr1 berarti kita ganti menjadi svr3. Di sini juga kita ganti. Oke, kita Ctrl X. Ini kita coba pin svr3 script Debian. Oke, berhasil. Untuk cloningan sudah selesai ya. Kita lanjut ke konfigurasi zone file. Di sini kita akan membuat 10.4 atau web server ini sebagai web server. Lalu server 1 ini akan kita buat menjadi local DNS server. Oke, kita langsung saja ya buka VirtualBox-nya. Di sini di Debian server kita install dulu untuk bind 9-nya. Oke, kita tunggu. Jika sudah, kita masuk ke seperti ini. Kemudian kita coba ls. Oke, di sini ada banyak sekali file yang sudah disiapkan oleh bind 9-nya. Pertama-tama kita akan konfigurasikan forwarding zone dulu, yaitu dengan masuk ke name.conf. Name.conf.local kita masuk. Oke, di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam command ya. Kita scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Untuk konfigurasinya seperti ini, saya tulis di sini, kita tulis zone, kemudian spasi. Di sini semisal nama domain saya mau widianti.com. Oh ya, jangan lupa dikasih tanda petik 2. Kita tulis domainnya, saya widianti.com. Kemudian jangan lupa petik 2 lagi. Kemudian kita spasi, kita buka kurung kurawal, kita enter, kemudian kita tab 1 kali. Di sini kita tulis type master. Oh ya, type master ini membuat server Debian kita menjadi master server, yang mana itu terdapat 2 type, yaitu ada master yang mana sama dengan itu server aktif, sedangkan ada juga slash yang itu tuh sama dengan server sebagai backup. Di sini jangan lupa kita kasih titik koma, kemudian kita enter, kita tab 1 kali. Di sini kita tulis di mana kita mau meletakkan zone filenya. Di sini kita tulis saja file, spasi, kemudian jangan lupa tanda petik, /etc/bin /db. Di sini adalah nama domain kita. Kemudian jangan lupa ketik lagi. Ini jangan lupa juga titik koma ya. Kita enter. Kemudian di sini kita kurung kurawal tutup dan jangan lupa diakhiri oleh titik koma. Oke, itu dia untuk konfigurasi forwarding zone. Kemudian kita konfigurasi reverse zone. Di sini kita enter 2 kali ya biar ada jaraknya. Kemudian kita tulis di sini zone. Sebenarnya sama ya untuk konfigurasinya, cuma di sini kita memasukkan IP address. Jangan lupa tanda petik, kemudian IP-nya adalah 10.10.10, kemudian titik, kemudian in script addr atau address.arpa.
Jangan lupa tanda petik lagi. Nah, ini itu maksudnya kita memasukkan IP address itu kebalikan dari domainnya. Karena 3 IP depannya itu sama semua, yaitu 10, 10, 10, maka jika dibalik itu ya sama saja 10, 10. Nah, misal saya punya contoh IP 10.2.5.4, maka jika IP tersebut ingin kita inputkan menjadi reverse one, maka yang kita inputkan adalah 5.2.10. Jadi kebalikannya 3 IP depan atau 3 IP pertama ya. Kemudian kita enter, kita tab, kita tulis di sini type master. Jangan lupa titik koma, kita enter lagi, kita tab file, tanda petik, slice etc, slice bin. Di sini mau saya letakkan di db.10. Kemudian jangan lupa tanda petik lagi dan jangan lupa titik koma. Kita enter, jangan lupa kurung kurawal tutup dan titik koma lagi. Oh maaf, di sini saya kurang kurung kurawal buka ya. Di sini setelah arta ya, kita kasih kurung kurawal buka. Oke, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Di sini kita save saja ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi forwarding file. Sebelumnya, kita itu sudah melakukan konfigurasi di domain name dan kita letakkan di file db.widianti. Namun, kita itu belum membuat file db.widianti loh pada file bin. Begitu juga yang konfigurasi IP filenya juga belum kita buat. Nah, jadi di sini caranya adalah teman-teman bisa masuk ke dalam slice etc, slice bind dulu ya. Lalu teman-teman ls. Nah, di sini terdapat beberapa file yang sudah diberikan oleh Baini 9 untuk template sehingga kita tinggal merubahnya saja. Sekarang kita akan membuat directory file yang bernama db.widianti sebagai penempatan domain name. Teman-teman bisa copy saja. Di sini kita cp db.local, kemudian kita ganti menjadi db. Nama domain kita, kalau saya Widianti. Oke, kita enter. Kemudian kita coba ls. Oke, di sini db.widiantinya sudah ada. Sekarang kita nano. Oke, nah di sini sudah terdapat konfigurasinya, yang mana kita tinggal mengganti-gantinya saja. Nah, di sini pada localhost ya, sebentar, ini mungkin saya rapihkan dulu. Oke, sudah rapi ya. Nah, di sini di localhost yang ini kita ganti menjadi nama domain kita. Kita hapus saja. Di sini saya nama domainnya adalah widianti.com. Oh ya, jangan lupa setelah .com kita kasih titik ya. Kemudian di root localhost ini juga kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan lupa setelah .com juga titik ya. Kemudian untuk root ini merupakan email dari root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada website widianti.com, maka akan tercantumkan juga email dari root usernya. Lalu di sini terdapat serial number juga yang harus kita ubah. Nah, serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan pada konfigurasi. Di sini itu kan angkanya masih 2 ya. Karena ini saya melakukan perubahan konfigurasi, maka di sini akan saya ganti, misal di sini saya ganti menjadi 5. Kemudian kita konfigurasikan untuk name servernya. Nah, widianti.com ini web servernya itu mana, dan kita belum mendefinisikan itu semua. Kita bisa ganti pada localhost. Di sini kita raw saja sampai sini. Yang mana IN ini itu adalah internet,
dan NS ini adalah name server. Kemudian localhost di sini kita hapus, kita ganti menjadi ns1.widianti.com. Jangan lupa diakhiri titik. Lalu pada baris kedua yang paling pojok, kita di sini tanda @-nya kita ganti menjadi ns1. Nah, untuk di sini untuk IP-nya kita ganti menjadi IP Debian server atau local hostnya yaitu 10.10.10.2 karena IP dari Debian server atau local hostnya adalah 10.10.2. Kemudian di sini kita definisikan siapa yang menjadi web servernya. Kita raw ke parameter atau baris kedua, kemudian kita bisa Ctrl K untuk menghapus. Kemudian di sini kita enter. Di sini kita tulis tanda @ kemudian kita tab satu kali, kemudian kita tulis in atau internet, kita tab lagi, kemudian kita tulis a, ini kita tab satu kali lagi, dan di sini kita tulis IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Kemudian kita enter lagi. Di sini jangan lupa kita tulis www, kita tab satu kali, kita tulis in, kemudian kita tab lagi, kita tulis cname. Setelah cname kita tab, kemudian di sini kita tulis domain kita widianti.com. Jangan lupa diakhiri titik. Nah, dari konfigurasi ini maksudnya adalah jika ada yang ingin mengakses 10.10.10.4, maka akan diarahkan ke 10.10.10.2 dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita save saja ya. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi reverse file. Yang mana untuk konfigurasi reverse file, kita akan melakukan pada file dengan nama db.10. Ya, karena sebelumnya kita mendefinisikan IP 10.10.4 itu ke file db.10. Nah, sedangkan kita belum memiliki file yang dengan nama db.10, maka dari itu kita akan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind 9 seperti sebelumnya ya. Di sini kita copy, ini kita cpdb. Berapa ya? cpdb.127, kemudian kita ganti menjadi db.10, kita enter. Nah, kita coba ls. Oke, db.10 sudah ada, lalu kita nano db.10-nya. Seperti biasa, di sini sudah ada konfigurasinya, yang mana kita hanya akan mengganti konfigurasinya saja ya. Di sini seperti tadi ya, pada localhost saya ganti menjadi nama domain kita. Kalau saya menjadi widianti.com. Jangan lupa diakhiri titik. Kemudian root localhost, di sini juga kita ganti menjadi nama domain kita. Jangan lupa diakhiri oleh titik. Nah, untuk serial di sini jangan lupa juga untuk diganti ya. Di sini saya ganti menjadi 5. Sekarang untuk konfigurasi reverse zone-nya, pertama kita untuk NS, kita raw ke bawah dulu. Di sini seperti tadi ya, localhost-nya kita hapus. Kita tulis menjadi ns1.widianti.com. Jangan lupa diakhiri titik. Kemudian kita ke yang kedua, di sini kita kemudian kita enter, kemudian di sini kita tulis 2, kita tab, kemudian kita tulis in atau internet, kita tab lagi, kita tulis ns, kemudian kita tab, kita tulis ns1 lagi, ns1.widianti.com. Jangan lupa diakhiri titik.
Lalu kita ke parameter pointer yang di ketiga ini ya. Nah, parameter pointer ini digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Ini kita hapus ini, kita tulis 4, dan kita localhost-nya. Di sini kita ganti www.widianti.com dan jangan lupa diakhiri oleh titik seperti ini ya. Jika sudah, kita save saja. Sekarang kita lanjut pada verify, konfigurasi, and restart service. Jadi nanti kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang kita lakukan tadi ya. Pertama-tama di sini kita cat dulu ya. Cat db.widianti. Oke, kemudian kita cat db.10. Oke, oh ya, jika teman-teman ingin mengganti konfigurasinya, jangan lupa untuk mengganti serial number-nya. Oke, jadi untuk pengecekan pertama adalah di sini kita tulis named strip check on, enter. Oke, jika tidak ada output apapun, itu berarti konfigurasi pada named itu tidak ada masalah atau aman ya. Lalu kemudian kita cek named strip check zone, named strip check zone, kemudian widianti.com, kemudian db.widianti. Maksudnya kita akan mengecek apakah ada kesalahan atau error pada nama domain kita dan konfigurasi domain kita. Enter. Oke, jika wadat serial 5 sama dengan oke, berarti ini konfigurasi kita dan pada domain name kita ini semuanya aman, tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir kita akan cek IP-nya ya. Named strip check zone 10 10 10 in strip address .arta. Kemudian db.10. Kita enter. Oke, di sini juga aman. Berarti jika semuanya sudah aman, kita bisa langsung restart sistemnya ya. Dengan sistem ctl restart find 9. Enter. Oke, berhasil ya. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Di mana di sini kita akan menguji konfigurasi yang kita konfigurasikan sebelumnya di Ubuntu client. Nah, sebelum menguji, kita harus konfigurasi resolver lagi. Di sini kita masuk ke nano/etc/resolve.com, kita masuk. Kemudian untuk name server 88, di sini kita masukkan ke dalam komen saja ya. Di sini kita beri tanda pagar. Kemudian kita coba gunakan resolver baru. Kita tulis name server, IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. IP ini adalah IP yang mengarah ke local DNS ya, seperti yang tadi saya bilang, yaitu Debian server. Jadi kita tidak tanya IP ke Google lagi, melainkan ke local DNS server. Di sini kita save saja. Sekarang kita lakukan konfigurasi di domainnya, yaitu dengan di widianti.com atau nama domain teman-teman ya. Enter. Oke, di sini sudah terjawab ya bahwa widianti.com adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.4 dan yang memberikan IP address ini adalah local DNS server dengan IP 10.10.2 dengan domainnya yaitu widianti.com. Jadi di sini kita sudah berhasil dalam melakukan pengujian autoritatif DNS server. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita di bab kedua, yaitu DNS autoritatif server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video yang berikutnya.